Silakan Mas. Pak, ini slide saya kalau misalnya saya zoom udah kepindah nggak Pak? Apa masih kayak kemarin? Ini udah saya pindah ini. Ini kepindah. Apa kepindah kah? Nah, Ya udah kayak gini aja berarti ya. coba dipindah-pindah Ada lagi yang coba. mau nih. Oh, enggak berubah. Ay, ya sudah kayak kemarin aja Nah, nggak apa-apa Pak ya. ini berubah atau ngelek kah? Nggak tahu ya Pak. Kenapa bisa kayak gini? Tumben juga ini. Ini langsung aja ya Pak ya. Kayak gini aja ya. Ya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini di sini saya uh, ingin menjelaskan materi kita ya, yaitu tentang dasar-dasar hukum dan sistem hukum. Yang dimana di sini ada 3 subjudul yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama ada pengenalan sistem hukum, kemudian prinsip-prinsip dasar hukum dalam konteks cyber law, dan yang terakhir perbandingan sistem hukum di berbagai negara. Nah, jadi dengan memahami dasar-dasar sistem hukum itu penting juga ya untuk mempelajari hukum cyber. Nah, di sini juga kita akan memahami prinsip hukum fundamental dan pembentukan sistem hukum di berbagai negara. Nah, jadi yang pertama-tama kita sebelum kita jauh bahas ya yang lebih dalam lagi, di sini kita kenalan dulu ya dengan pengenalan sistem hukum. Jadi apa itu pengenalan sistem hukum? Nah, jadi sistem hukum mengatur perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Yang pertama, sistem hukum terdiri dari badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, sumber hukum utama meliputi konstitusi, undang-undang, jurisprudensi, dan hukum adat. Dan yang ketiga, sistem hukum diklasifikasikan berdasarkan asal usul sejarah, filosofi, dan ideologi. Ada yang mau masuk ya? Nah, sekarang kita masuk di pembahasan subjudul yang kedua ya, yaitu tentang prinsip dasar hukum dalam konteks cyber law. Nah, dalam hukum cyber ada prinsip dasar seperti keadilan, keamanan, privasi, dan perlindungan data. Nah, prinsip ini menjamin hak pengguna internet ya dan menjaga keseimbangan antara individu dan kepentingan publik. Tanggung jawab sosial dan akuntabilitas juga penting untuk menegakkan hukum cyber. Nah, yang dimaksud perlindungan data itu contohnya misalnya kita berjelajah di dunia internet ya. Nah, kita misalnya masuk ke aplikasi atau ke website. Nah, itu kan ada tulisan kecil yang biasanya tuh tulisannya itu kayak keamanan, privasi, dan perlindungan data gitu. Selanjutnya perbandingan sistem hukum di berbagai negara. Yang pertama, sistem hukum umum. Prinsip persenden. Keputusan pengadilan di masa lalu mengikat di kemudian hari atau di masa depan ya. Contohnya ada negara Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Nah, misalnya ini contohnya ya. Misalnya keputusan pengadilan di masa lalu itu tentang apa ya? Barang siapa yang menyalahgunakan
data pribadi orang di internet itu misalnya kena hukuman mandi lumpur seumur hidup gitu. Nah ini kan cuma contoh aja ya. Nah ini jadi tuh keputusan pengadilan yang di masa lalu itu bisa mengikat di kemudian hari atau di masa depan lebih tepatnya. Kemudian sistem hukum sipil berpusat pada undang-undang tertulis, contoh Jerman, Perancis, Indonesia. Nah sistem hukum sipil ini yang ada di negara kita yang tercinta ini ya. Nah dia tuh berpusat pada undang-undang yang tertulis. Misalnya kita dengan sengaja membocorkan data pribadi orang di internet. Nah itu kan kena undang-undang perlindungan data pribadi. Nah itulah yang dimaksud dengan sistem hukum sipil. Yang ketiga ada sistem hukum agama berdasarkan aturan dan prinsip keagamaan. Contoh Arab Saudi dan Iran. Nah kalau di Arab itu biasanya pakai hukum syariah ya. Biasanya kalau ada kasus pelanggaran cyber itu bisa kena sanksi, denda, atau bahkan bisa masuk penjara. Jadi ya tergantung lagi dari tingkat kejahatannya. Yang terakhir ada sistem hukum campuran, kombinasi dari beberapa sistem hukum, contohnya Afrika Selatan, Filipina, dan Quebec. Nah sistem hukum campuran ini gabungan ya, kombinasi dari 3 sistem hukum yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kelima, perkembangan hukum cyber di Indonesia. Nah ini Indonesia sendiri berada di peringkat keempat ya untuk penggunaan internet di Asia. Yang pertama ada fase awal. Perkembangan hukum cyber itu dimulai pada tahun 1990-an ya. Dengan meningkatnya penggunaan internet, pada masa ini belum ada regulasi khusus untuk aktivitas online. Yang kedua, UU ITE. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatur kegiatan di dunia digital. Dan yang ketiga, revisi dan pembaruan. UU ITE telah direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, proses ini berlangsung untuk menciptakan regulasi yang komprehensif. Yang ketujuh, tantangan penegakan hukum cyber. Yang pertama, kurangnya pemahaman hukum. Nah, banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik aturan-aturan hukum terkait dunia digital. Contohnya, nah di sini teman-teman ada lihat ya gambar copy paste tentang video YouTube ya. Nah, bayangkan aja kalau misalnya teman-teman punya konten di YouTube. Nah, terus konten teman-teman itu diambil sama orang, terus di re-upload ya, Pak. Di re-upload sama orang di YouTube-nya. Nah, itu kan sebenarnya itu kan nggak boleh kan. Dan itu juga ada pelanggaran hak ciptanya. Soalnya zaman sekarang itu kan sudah banyak ya orang yang nggak peduli. Kayak contohnya ya video TikTok sering di re-upload di reel Facebook gitu. Nah itu kan bisa kena pelanggaran hak cipta dan privasi gitu. Terus yang kedua, kompleksitas kasus hukum cyber. Kasus hukum di dunia cyber seringkali rumit dan sulit untuk dibuktikan. Nah rumitnya bagaimana? Jadi rumitnya tuh kayak gini. Hacker WNI curi dana bansos COVID-19 di Amerika Serikat. Hacker Surabaya curi 875 miliar uang pemerintah Amerika dan jadi buronan FBI. Nah, saking rumitnya ya kasusnya itu di Amerika Serikat, tapi pelakunya tuh orang kita. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Penegakan hukum cyber membutuhkan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang memadai. Dan yang keempat, koordinasi antar instansi. Penegakan hukum cyber memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah terkait. Nah, maksudnya koordinasi antar instansi itu maksudnya kayak instansi kepolisian koordinasi sama instansi pemerintahan. Contohnya kayak Kominfo gitu untuk memberantas judi online gitu misalnya. Nah, dan itulah beberapa tantangan penegakan hukum cyber.
Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengaturan hukum cyber. Yang pertama, pembentukan regulasi, membuat undang-undang dan peraturan untuk mengatur aktivitas digital dan melindungi hak-hak digital masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum, menindak pelanggaran hukum cyber dan memastikan penegakan hukum yang efektif di dunia digital. Dan yang ketiga, kerjasama internasional, bekerja sama dengan negara lain untuk menghadapi kejahatan cyber lintas batas dan menetapkan standar global. Nah, kerjasama internasional itu contohnya yang kayak tadi ya, misalnya FBI atau kepolisiannya Amerika kerjasama dengan instansi cyber kepolisian kita gitu. Jadilah ketangkap pelakunya, dari hasil kerjasamanya ketangkap pelakunya. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pengguna internet. Yang pertama, hak pengguna. Nah, pengguna internet berhak mendapatkan akses yang aman, privasi terlindungi, informasi yang akurat, bersuara, dan melaporkan konten yang berbahaya. Hak pengguna, maksudnya itu melaporkan konten bahaya itu, misalnya kalau kita lagi buka sosmed, terus ada iklan yang muncul di layar kita, nah itu kan bisa kita laporin. Nah, karena itu bagian dari hak pengguna ya, atau hak kita. Yang kedua, kewajiban pengguna. Pengguna internet wajib mematuhi aturan, menghormati hak orang lain, menggunakan internet secara bijak, dan bertanggung jawab atas tindakan konten yang diunggah. Nah, mematuhi aturan ya maksudnya jangan sampai kita ngambil hak milik orang lain. Kalaupun kita buat pelanggaran ya kita harus bertanggung jawab atas hukuman tersebut. Dan yang terakhir, keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban pengguna itu penting ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dunia digital, menciptakan internet yang lebih baik. Nah, ini adalah kasus hukum cyber di Indonesia ya. Nah, dari datanya juga udah kelihatan kan, kalau dari tahun ke tahun tuh pasti naik. Walaupun ada turunnya juga kayak gini pasti sering terjadi lah. Jadi yang pertama itu ada penyebaran hoax. Nah, ini tuh sering terjadi. Penyebaran informasi palsu atau hoax di media digital sering terjadi di Indonesia dan menyesatkan masyarakat. Yang kedua, serangan ransomware. Serangan ransomware merugikan banyak orang di Indonesia dengan mengenkripsi data dan meminta tebusan. Yang dimaksud dengan ransomware itu contohnya kayak penculik data digital gitu. Nah, ini tuh jenis program jahat ya yang masuk ke komputer kita, terus ngunci data kita gitu. Nah, setelah itu para penjahat itu biasanya minta uang tebusan gitu supaya kita tuh bisa dapat kembali akses ke data kita gitu. Dan itu mirip kayak maling yang ambil barang kita, terus dia tuh minta uang kita supaya kita bisa dapatkan barang kita lagi. Nah, yang nomor 4, pencurian data pribadi. Bocornya data pribadi pengguna internet di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar. Nah, kalau nomor 4 ini biasanya banyak kasus di pinjol ilegal ya. Kalau misalnya kita nggak bayar cicilan itu ada juga biasanya pinjol yang mengancam bocorin data kita. Nah, ini lumayan sangat merugikan ya, bahkan bisa menimbulkan kerugian yang besar. Nah, ini sebenarnya lanjutan yang tadi ya, ini cuma waspadai kejahatan siber yang sering terjadi di internet. Jadi ini nggak akan saya baca semua, jadi ini saya baca cuma judulnya aja ya, karena ini lanjutan masukan. Yang pertama, pelanggaran privasi, terus ada pelanggaran kekayaan intelektual, terus ada sabotase dan pemerasan cyber, terus ada konten ilegal, dan juga ada akses tanpa izin ke sistem dan layanan komputer. Nah, prospek hukum cyber di masa depan. Perkembangan teknologi semakin kompleks ya, dan
membutuhkan hukum yang adaptif, keseimbangan hak pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kepentingan publik perlu dijaga. Tantangan seperti kejahatan teknologi, privasi data, dan yurisdiksi digital perlu diatasi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya di mata kuliah kita ini tuh nggak belajar tentang hukum-hukum cyber aja ya. Nah, di sini juga kita banyak belajar dari kasus-kasus kejahatan cyber sampai dengan ke hukum-hukumnya. Ya, semoga dengan adanya mata kuliah ini bisa menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih Pak semua yang sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di antara dua materi tadi ada yang mau bertanya kepada para presentator sebelum saya nanya? Oke. Kalau dari pemaparan sudah bagus ya, teman-teman sudah bagus. Bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, kemudian penyampaiannya itu ini ya, yang tadi saya bilang bagus, mudah dipahami, mudah dicerna dari penjelasannya. Dari Mas Aini dan juga dari Mas Rashid itu sudah bagus. Presentasi slide itu juga sudah bagus ya. Kalau seingat saya sebelumnya itu di mata kuliah sebelumnya itu kayaknya ya, seingat saya belum seperti ini slide-nya gitu. Belum sebagus inilah. Yang ini sudah lebih bagus dan juga penyampaiannya. Seingat saya sebelumnya itu ada yang tipenya itu yang apa ya, sering mengulang-ulang penyampaiannya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah bagus. Untuk dari presentasi yang ingin saya tanyakan kepada kalian ya, silakan dijawab. Apa bedanya hak cipta dengan hak merek? Silakan yang bisa jawab. Kalau tadi melihat ya kan, kalau tadi melihat materinya apa, memperhatikan sampai selesai, nah, insya Allah bisa jawab. Kalau hak cipta itu biasanya melindungi karya seni, kalau sedangkan hak merek itu melindungi identitas merek. Kalau hak cipta itu biasanya kayak apa ya, musik, tulisan, lukisan gitu. Oke. Ada lagi? Jadi kalau dari materi tadi Pak, kalau hak cipta itu merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada kita suatu karya. Kalau hak merek itu diberikan secara legal kepada pemilik suatu produk atau merek yang terdaftar. Oke. Ada lagi? Bagus. Ada lagi mau menambahkan bedanya hak cipta dengan hak merek? Kalau hak cipta itu dari durasinya Pak. Kalau hak cipta itu durasinya ya sampai yang menciptakan itu meninggal. Sementara untuk hak merek itu ada masa berlakunya dan itu harus diperpanjang. Kalau hak merek ada ininya ya, ada batas waktunya. Kalau hak cipta nggak ada gitu ya.
sekali dipatenkan Iya, Pak. sudah. Iya, Pak. Sudah didaftarkan hak ciptanya, sudah sekali aja gitu ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, bagus. Nggak ada ya. Yang kedua, tadi sempat dibahas tentang reuploader ya. Menurut teman-teman, bagaimana penegakan hukum cyber terhadap reuploader? Entah dari silakan teman-teman memilih pandangan, menilai dari mungkin dari reuploader Indonesia ya, atau yang di luar negeri. Bagaimana pendapat kalian tentang reuploader dan juga penegakan hukum cyber kepada reuploader tersebut? Silahkan. Kalau reuploader itu kan di mana aja ya, kita lihat di Instagram ada, dia kan biasanya konten video kan. Reuploader itu kan mengupload ulang video orang, entah itu diedit, ada yang ditambahkan, ada yang diedit. Jadi biasanya itu kan ada di YouTube ya kan, reuploader itu di YouTube, kemudian di Instagram, intinya di sosmed ya, Instagram, TikTok, yang biasanya dalam bentuk video. Kan banyak tuh reuploader. Nah, menurut teman-teman gimana penegakan hukum cyber yang ada di Indonesia, yang di Indonesia dulu deh, terhadap reuploader? Para reuploader itu apakah sudah tepat sasaran kah? Apakah berjalan dengan baik penegakan hukum cyber tersebut, atau bagaimana? Atau kalian punya solusi? Kalau ini sih Pak, kalau dari ini Pak, konten YouTube sendiri ya Pak, bisa konten YouTube. Kalau untuk video-video yang sudah diupload sebelumnya itu, ketika kita upload ulang, itu pasti akan ada notif pelanggaran hak cipta Pak. Dia tetap bisa diupload, tetap bisa ditonton, tapi untuk yang mengupload ulang itu pasti tidak akan dimonetasi, karena itu terdeteksi sebagai konten yang diupload ulang. Kalau untuk penegakannya sendiri, menurut saya itu masih belum baik ya Pak, karena saya sendiri itu sering menemukan website-website yang software bajakan Pak, sungguh sangat banyak di Indonesia nih. Untuk film-film, musik juga sangat banyak. Jadi menurut saya belum baik Pak untuk penegakan hukum terhadap re-upload ini Pak. Oh iya, mau ingat juga saya film ya, banyak ya, film, musik ya kan. Musik itu kan kalau misalnya siapa gitu ya yang punya dia ngupload lagi gitu di webnya kan, kadang dia ngambil dari YouTube juga yang dalam bentuk lirik, intinya diupload ulang lah di website mereka. Banyak juga itu ya, kalau kita googling misalnya kita googling musik, judul musik gitu ya, nanti muncul website yang menyimpan musik itu. Sama juga film ya kan, kemarin tuh yang dulu tuh sempat viral kan, layar kaca 21 kah apa itu ya, lupa juga saya. Iya Pak, sekarang kebanyakan situs-situs itu nggak menggunakan nama Pak. Jadi misalkan LK221 atau film Apik atau film apa gitu. Jadi kebanyakan sekarang pakai IP address Pak, alamatnya. Misalkan 93 titik berapa gitu. Kebanyakan sekarang seperti itu Pak, saya perhatikan. Ya, mereka pintar itu. Ya kan, reuploader itu ya pasti otaknya pintar lah, pintar mengakali gitu, mengakali sistem. Namanya gratis ya, yang bubuhan download ini kan namanya gratis.
tinggal di download terus pasang mukanya udah langsung hilang. apa Tinggal di download video di YouTube terus di reupload terus diedit pakai mukanya udah nggak kena pelanggaran udah kayak gitu. Biasanya kayak gitu tuh sering itu di YouTube Short itu. iya, walaupun pakai watermark nggak ngaruh. Iya, walaupun pakai watermark Tetap sikat aja. Nggak peduli reuploader mah, nggak peduli mereka. tinggal tempel mukanya sama kasih kata-kata udah lolos udah. Sama juga sih kayak apa footage itu kan, footage apa yang keren-keren gitu ya, itu kan sama aja kita kalau ngambil punya orang tuh tanpa izin kan, kita masukkan ya tadi masukkan codes atau masukkan VO kita, gampang ya kalau mau jadi uploader sekarang. Dan memang itu kan cara praktis kan, uploader itu kan ya ngambil karya orang aja upload ulang dibanding kita Ya, bikin sendiri. Bahkan software sekelas Microsoft ya Pak, Windows 11 sama 10 saya sudah coba sih Pak. Nah, itu juga ya. Dari situs reupload kan Pak, saya masukkan kunci pakai crack, bisa diupdate juga Pak kayak Windows asli. Ya itu ya masalah software juga ya, banyak banget ya masalahnya. Reuploader nih makanya mungkin susah diberantas ya, terlalu banyak. Dari film kayaknya segala aspek ya, film, musik, software, apalagi footage ya, gambar, video, banyak betul yang perlu. Iya Pak, sebatas yang saya tahu untuk penegakan hukum di Indonesia ini mungkin masih sebatas konten-konten yang negatif aja sih Pak. Kalau untuk seperti software terus film-film yang biasa-biasa seperti itu sepertinya masih belum saya temukan sih Pak. Mungkin ada tapi dicari di internet pun susah tuh gitu. Tapi kan ini juga kan peminatnya reuploader kan banyak juga dari film ya kan, banyaknya film ya, anime Korea drakor, film-film Hollywood itu kan peminatnya banyak juga kan. Maksudnya Iya, yang minat buat bisnis, ya, Pak. minat buat ngedownload tuh kan banyak juga gitu ya. Jadi mau dimatikan tuh tidak susah juga karena peminatnya juga banyak kan, peminatnya reuploader itu. Iya sih Pak. Iya kan? Misalnya kalau kita berlangganan Netflix kan bayar lagi berapa kan? Kalau kita download aja kan dia modal kuota aja. Nah itu dilemanya juga tuh. Nggak semua orang bisa berlangganan Netflix. Tidak semua orang itu kan bisa nonton ke bioskop ya kan? Entah dari segi keuangan, entah dari segi waktu, ya kan? Kalau itu kan tinggal download, kita mau nonton kapan aja kan bisa. Ya teman-teman mungkin di sini pernah ini mungkin ya teman-teman, mungkin saya juga pernah merasakan ini ya, mendownload dari reuploader, entah itu film ya kan, film anime drama Korea. Mungkin semua dari kita ini sudah pernah ya merasai itu ya. Download dari para uploader itu. Entah dari TikTok ya kan, TikTok kita mau up ke sosmed kita kan banyak juga tuh kalau saya lihat di story itulah yang quotes gitu ya kan, dari TikTok siapa nggak diambil. Cuma ya itu ya, ada nggak dari teman-teman bisa memberikan solusinya apa kira-kira kalau para reuploader ini, hukum yang sesuai bisa enggak? Nggak bisa ya? Kalau buat yang sesuai, soalnya kalaupun hukumnya misalnya juga nih akunnya ke Penet, pasti dia bakal bikin akun lagi gitu. Iya kan?
belum bisa ya. Karena Iya, pintar juga belum. ya mereka. Dia bikin lagi. Ya, gitu. Ada aja solusi buat mereka. Hah? Ada aja solusi buat mereka yang nakal gitu. Kita Mungkin nyari solusi termasuk baik-baik, mereka nyari solusi yang mungkin cari termasuk lagi. termasuk kita juga Mas Rasid ya. Apa? Mungkin termasuk kita juga Pak. Soalnya kan kadang kita tuh ada kayak apa ya? Mau download gitu loh Pak. Ya. Download software misalkan. Hmm. Tapi akun kita ini udah pernah terdeteksi masuk ke Oh. website itu. Ya. Ya kan kita Bikin pasti lagi. ganti akun gitu Pak. Ya itulah. Agak rumit ya. Butuh itu diskusi panjang itu kayaknya kalau mau bikin aturan ini. Karena banyak juga itu ya. Banyak yang mau diatur itu. Judi online juga. Situs porno juga lah ya, banyak lah itu yang perlu dia. Banyak PR-nya lah bubuhan yang bergerak di cyber law ini. Banyak PR-nya. Banyak Pak. Bahkan di tempat yang legal ya, bisa kita katakan legal ya Pak, di Google Play Store itu juga banyak software-software yang harusnya kena cyber itu Pak. Pelanggaran cyber Iya. di aplikasi-aplikasi judi itu Pak. Iya banyak aplikasi judi. Anu juga ya apa pinjol kan banyak juga tuh. Pokoknya banyak lah. Banyak masalahnya. Banyak Banyak sekali Pak. anu ya terlalu mungkin ya itu harus apa mungkin dibuat tim ahli masing-masing kali ya buat yang apa reuploader film apa ya apa jadi Sanksi online. Soalnya sanksi banyak. tegas aja Pak dari pemerintah. Itu yang belum sih Pak. Ya itu. Oke. Saya mau ngasih tugas ke teman-teman ini. Kenapa masalah ini? Kalau dari saya sih kayaknya solusinya ada satu itu Pak. Apa solusinya? Selama ini nih koin-koin kripto itu kan nggak pernah jebol tuh. Ya. Mungkin nggak video-video atau software-software itu dienkripsi kayak koin-koin kripto gitu tuh Pak. Nah, iya bisa juga. Cuma kalau di Indonesia juga kalau masalah itu cryptocurrency itu masalah koin digital itu belum semua negara juga yang apa mengetuk palu tentang hukum itu. Indonesia juga belum, masih on proses itu. Tapi memang kalau pakai kayak Bitcoin itu dia lebih safe sih. Soalnya lebih sulit untuk di-hack. Ya mungkin bisa lah ke situ. Ya, Bisa juga. kayak lagi viral-viralnya itu yang foto orang itu Pak dijual belikan itu Pak. Apa? Lagi ada viralnya tentang foto yang dijual belikan itu Pak. NFT. Ada foto terus dijual. Ya. Si Gozali Bisa itu. kalau mungkin. Ya. Ya lagi naik lagi dia sahamnya di NFT 27 miliar kah? Kalau NFT itu dia di Ethereum. Kemarin saya ada hadir di di Unmul itu ada seminar tentang fintech, financial technology. Jadi ya bahas tentang itu, ada dibahas sedikit. Nah teman-teman tuh bisa tuh nyoba main kripto, coba beli Bitcoin atau Ethereum, bisa coba-coba main NFT, jualan di NFT bisa coba-coba nyari duit di situ. Karena untuk literasi fintech itu di Samarinda ya, khususnya Samarinda tuh kurang. Jadi saya ada teman dari Tangsel, Tangerang Selatan. Kalau di daerah Jawa sana, Jakarta itu kan mereka ya lumayan lah kalau masalah literasi digital, literasi masalah finansial teknologi itu. Jadi ya menurut teman saya itu yang pernah ke Samarinda, dia pernah ke Samarinda tuh teman saya itu. Kerja di sini berapa bulan gitu ya, baru balik lagi ke Tangerang. Nah, menurut beliau itu memang orang Samarinda tuh untuk literasi atau untuk
aware terhadap fintech itu kurang. Padahal itu ya termasuk penting juga fintech itu, supaya kita tidak ketinggalan zaman gitu. Kita jauh betul ketinggalannya Indonesia ini. Tapi dia bilang ya Samarinda, khususnya Samarinda, karena dia kan di sini nih berapa bulan gitu ya. Jadi dia lihat lah gimana sih anak-anak muda di sini. Oh ternyata yang dia bilang, yang beliau bilang, yang beliau kenal di Samarinda yang ya lumayan aware lah masalah fintech itu saya aja, kata beliau. Kemarin ya saya kan kalau ada ikut inilah pelatihan data analis, pelatihan tentang IT gitu ya gitu kata mereka. Teman-teman boleh silahkan tuh ya pelajari tentang fintech itu sebagai peluang juga, karena di sini ya tadi saya bilang kurang literasinya, kurang orang-orang di sini kurang aware tentang fintech, financial technology ya, tentang tadi koin digital, cryptocurrency, ya, saham, trading saham gitu-gitu. Oke, saya mau ngasih tugas ya. Nanti saya bikin di classroom lagi seperti biasa. Tugasnya tuh teman-teman coba bikin reels. Ya aturannya sama kayak yang sebelumnya juga. Format reelsnya gitu ya, namanya. Nanti saya bikinkan lagi lah di classroom. Nama gitu ya, nama mata kuliah apa gitu ya, dosen pengampus apa, seperti biasa. Yang saya minta itu temanya tadi kan ada disinggung tentang permasalahan yang sering muncul di Indonesia gitu ya, tentang cyber law tadi, kejahatan cyber. Kan ada hoax, ada tadi serangan ransomware, kemudian ada juga pencurian data pribadi kan masih banyak lagi tuh. Nah, saya minta teman-teman coba bikin reels, berikan tips ya, tips tentang misalnya mencegah penyebaran hoax, atau misalnya tips menghadapi cyber. Intinya saya minta teman-teman itu bikin reels tentang tips tentang ini kejahatan cyber yang biasa teman-teman atau yang biasa terjadi di Indonesia lah, entah tentang scam gitu ya. Intinya tips menghindari dari kejahatan cyber tersebut, atau bisa juga tips ketika menghadapi ya, kalau sudah kena gitu ya, tipsnya gimana, itu bagus, itu bermanfaat tuh. Misalnya kayak yang misalnya kayak di WA tuh kan APK gitu ya, undangan APK itu yang kayak gitu, tipsnya gimana tuh kalau ada yang kayak gitu, tipsnya gimana kalau ada yang mengirimkan ini phishing. Nah, phishing tadi misalnya undangan APK yang kemarin kan gimana, misalnya kalau sudah terlanjur diklik undangannya itu caranya apa yang harus dilakukan, ya gitulah. Saya minta nanti tipsnya kayak gitu ya, karena itu masih banyak juga loh yang saya di kelas lain juga saya cerita kayak gitu, nanya loh mereka caranya gimana Pak kalau sudah kayak gitu. Nah, saya jelaskan caranya begini. Nah, itu masih banyak yang orang-orang masih banyak yang belum tahu gitu. Nah, kalian yang jurusan teknik informatika, silahkan di-share ilmunya. Jadi itu tentang tips dan trik dalam mencegah atau menghadapi kejahatan cyber. Nah, itu. Ada yang mau ditanya enggak? Durasi video bebas kan, Pak? Nggak usah kelamaan lah. Kalian kan paham aja, kalau reels itu durasinya kalau kelamaan kan orang bosan. Terserah mau 1 menit, 30 detik, 2 menit. Oke Pak, baik. Sudah pernah bikin kalau kemarin. Paham pasti kalau reels yang durasinya bagaimana yang lebih optimal. 1 menit boleh,
2 menit boleh, kalau 5 menit kepanjangan, 5 menit itu kepanjangan. Oke, aman ya? Aman Pak, aman. Aman. Oke, aman kan? Bisa lah ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya yang sudah hadir untuk perkuliahan pada malam hari ini. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya Alif ya.